kesalahan dari buku panduan kurikulum 2013 revisi 2017. Ya. Saya waktu ada diselenggarakan rapat kerja terbatas di Dewan Ketahanan Nasional tanggal 16-17 Juli tahun 2018, di situ saya menyampaikan konsep saya mengenai sejarah sebagai senjata. Jadi rapat kerja terbatas itu adalah atas usulan saya kepada Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional waktu itu Letnan Jenderal Doni Monardo yang sekarang menjadi Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi beliau memfasilitasi diselenggarakannya rapat kerja terbatas, kemudian kelompok kerja tanggal 1 dan 2 Agustus tahun 2018. Di situ hadir antara lain Profesor Anhar Gonggong, putranya Bung Tomo, dari Andri Asrip Nasional, Dikti, dari Pusat Sejarah TNI, kemudian dari Dinas Sejarah TNI Bandung, dan sebagainya, termasuk dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan saya mendapat soft copy dari katanya kurikulum 2013 revisi 2017. Itu ada tiga berkas atau 3 bagian untuk kelas 10 dan kelas 11, kelas 11 bagian pertama dan kelas 11 bagian kedua. Ya, semester kedua. Nah, jadi saya hanya membaca secara random karena totalnya itu sekitar 700 halaman. Tentu nggak bisa saya baca semuanya. Jadi yang saya lihat di sini ada beberapa hal. Yang pertama, masih ditulis di situ, walaupun juga dimasukkan teori-teori yang lain, yaitu teori migrasi yang paling kuno, yaitu yang dinamakan Yunan teori, yang pertama kali dipublikasi tahun 1889, bahwa leluhur bangsa Indonesia itu datang dari Cina Selatan, dari Yunan. Jadi sebenarnya ini sudah banyak dibantah, walaupun di sini juga ditulis ada teori out of Africa dan sebagainya, teori out of Taiwan. Nah sebenarnya ya perlu juga dicantumkan penelitian genetika terbaru tahun 2008 dari pakar-pakar genetika Asia Tenggara, termasuk Profesor Sangkot Marzuki, pada waktu itu Direktur Eijkman Institute ya, di Jakarta, Institut Mikrobiologi. Jadi hasil penelitian genetika membuktikan bahwa DNA ras Melayu lebih tua dari DNA bangsa Cina. Jadi tidak mungkin bangsa Melayu atau bangsa Indonesia sekarang itu leluhurnya bangsa Cina. Nah kemudian, di sini ada yang menarik. Di halaman 92-93 ditulis di situ orang Cina berontak. Ini saya sudah tulis cukup panjang dalam tulisan saya mengenai VOC, bahwa yang dinamakan Cina berontak bulan Oktober tahun 1740 sampai 1743 itu manipulasi penulisan sejarah juga, bahkan pemalsuan. Karena tidak ada yang dinamakan pemberontakan Cina. Yang ada waktu itu pembantaian bangsa Cina oleh bangsa Belanda, oleh VOC waktu itu. Dimulai tanggal 9 Oktober tahun 1740. Ya, berlangsung selama beberapa hari, di mana menurut laporan Belanda sendiri, sekitar 10.000 orang Cina tewas dibantai, sisanya yang hidup melarikan diri ke Jawa Tengah, ke Kalimantan, dan yang di Jawa Tengah itu mereka bergabung dengan Raden Mas Said dari Mangkunegaran yang pada waktu itu sedang berperang melawan tentara Belanda, melawan VOC. Ya. Nah, jadi kalau dikatakan mereka berperang melawan VOC bersama Raden Mas Said, itu tahun 1743 bangsa Cina itu mendapat amnesti karena peristiwa itu memalukan bangsa Belanda di Eropa karena terjadi pembantaian massal, genosida yang kedua. Genosida yang pertama itu di Kepulauan Banda. Nah, jadi mereka tahun 1743 diizinkan kembali ke Batavia, tapi mereka tidak diizinkan kembali masuk ke komplek benteng, dan mereka hanya boleh tinggal sampai di Glodok. Ya, jadi itulah yang awalnya berdirinya Glodok, karena disitulah pemukiman orang Belanda pada waktu itu. Nah, jadi sedangkan Raden Mas Said sendiri
masih terus berperang melawan VOC sampai 1757 terjadi perjanjian Giyanti. Tapi Raden Mas Said tidak puas, dia masih berperang terus sampai terjadi perjanjian Salatiga tahun 1759. Nah, jadi kalau dikatakan bangsa Cina waktu itu berjuang bersama Raden Mas Said, loh kok tahun 1743 mereka udah balik ke Jakarta, Raden Mas Said masih berjuang melawan VOC. Nah, itu kemudian mengenai alasan VOC membantai bangsa Cina, singkatnya begini. Jadi sejak Belanda, Jan Pieter Soekoen menguasai Jayakarta yang diganti menjadi Batavia, itu secara sistematis mereka Belanda mendatangkan kuli-kuli dari Cina daratan untuk dijadikan kuli-kuli di perkebunan-perkebunan, menjadi kuli-kuli murah yang patuh. Karena kalau mereka pakai pribumi itu suka berontak dan sebagainya kan, seperti misalnya Surapati, ya mantan budak dari Bali, dia berontak dan kemudian kuat menjadi Bupati Pasuruan. Nah, jadi bangsa Cina itu diimpor secara sistematis seperti Singapura itu diimpor oleh Inggris sampai akhirnya sekarang Melayu pribumi Melayu tersingkir hanya tinggal 14%, sedangkan bangsa Cina di Singapura itu 71%. Nah, jadi mereka kebanyakan dipekerjakan di perkebunan yang dikelola oleh pengusaha-pengusaha Cina. Jadi ketika akhir abad 17, awal abad ke-18 harga gula dunia anjlok, ya, itu penguasa atau pemilik-pemilik perkebunan masih terus mendatangkan kuli-kuli dari Cina. Selain itu datang juga aventurir, pengangguran dan sebagainya yang mengadu nasib tentu menjadi daya tarik di Batavia. Nah, karena harga gula anjlok, mereka itu dipecat dari perkebunan. Akibatnya pemuda-pemuda pengangguran itu menjadi kriminal, mulai merampok, membunuh dan sebagainya, dan tentu membuat gerah penguasa VOC. Waktu itu gubernur jenderalnya adalah Adrian Falkenier. Jadi seperti biasa, Belanda menghembuskan hoax, dihembuskan. Wah, bangsa Cina itu akan berontak. Jadi sebelum berontak dihabisin dulu. Ya. Nah, ini selalu digunakan oleh Belanda untuk menyerang satu kerajaan yang dianggap melanggar perjanjian seperti Kerajaan Badung dan Kerajaan Kelungkung. Dianggap melanggar perjanjian dengan Belanda. Nah, jadi mulailah Cina-Cina itu katanya dideportasi ke Ceylon dengan kapal. Tapi kemudian beredar isu di kalangan bangsa Cina bahwa mereka itu di tengah laut dibuang ke laut, diceburin dan dibunuh. Ya. Nah, ini tentu membangkitkan kemarahan. Nah, disinilah muncul hoax dari pemerintah kolonial bahwa bangsa Cina akan berontak karena mereka yang memanas-manasi. Jadi sebelum terjadi kerusuhan, katanya didahului supaya mereka mendahului. Jadi katanya Gubernur Falkenier memerintahkan untuk menggeledah semua rumah-rumah orang-orang Cina di dalam benteng dan sekitarnya untuk menggeledah senjata. Tapi yang terjadi sejak tanggal 9 Oktober tahun 1740 itu pembantaian yang sadis, pembantaian massal. Dan ini termasuk juga saya membaca dari sumber Jerman, ada orang Jerman yang pada waktu itu ada di Batavia dan dia ikut membunuh tetangganya sendiri. Dan dia menulis dalam satu media di Jerman yang saya dapat diberikan oleh Duta Besar Jerman pada waktu itu, Heinrich Seemann. Ini loh buku. Ternyata di situ ada mengenai pembantaian Cina di Batavia tahun 1740. Nah, jadi itulah latar belakang yang dinamakan pemberontakan Cina. Nah, tetapi yang luar biasanya, pemalsuan sejarah ini, kemudian untuk pemalsuan sejarah, dibuatkan monumen di Taman Mini Indonesia Indah. Ya. Di situ ada dibangun Taman Budaya Tionghoa yang luasnya 4 hektar, yang paling luas di Taman Mini, sedangkan dari suku-suku bangsa Indonesia lain mungkin hanya satu gedung, satu bangunan, atau hanya beberapa ratus meter
berapa ratus meter persegi. Jadi sebenarnya bangunan ini juga menyalahi konsep dibangunnya Taman Mini Indonesia Indah, karena waktu itu Ibu Tin menggagas Taman Mini adalah untuk memperkenalkan suku-suku bangsa Indonesia yang ada di seluruh Indonesia, yang jelas kampung halamannya, ya, orang Aceh di kampungnya di Aceh, orang Batak di Sumatera Utara, orang Minahasa di Sulawesi Utara, dan sebagainya. Nah, di komplek Taman Mini Indonesia Indah dibangunlah Taman Budaya Tionghoa. Di dalam kompleks yang luas itulah dibangun Monumen Perjuangan Laskar. Laskar Tionghoa mengusir penjajah, diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri waktu itu Cahyokumolo. Nah, ini ada kalimat yang menurut saya, ini kok ada bau-bau pesanan. Masih di halaman 9394 dari buku panduan dari Kementerian Pendidikan Nasional, Kurikulum 2013, Revisi 2017, jadi yang terbaru. Selanjutnya ditulis, begitu juga pada masa pemerintahan VOC, di Batavia banyak orang Cina yang datang ke Jawa. VOC memang sengaja mendatangkan orang-orang Cina dari Tiongkok dalam rangka mendukung kemajuan perekonomian dan keamanan kota Batavia dan sekitarnya. Ini formulasi yang ada di buku panduan tersebut oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Saya ingin mengetahui apa dasarnya menulis kalimat mendatangkan orang-orang Cina dari Tiongkok dalam rangka mendukung kemajuan perekonomian dan keamanan kota Batavia. Perekonomian siapa? Bukan perekonomian pribumi, perekonomian penjajah. Dan keamanan apa? Mereka dibantai. Jadi sejak tahun 1619 itu bangsa Cina adalah mitra dagang Belanda. Mitra dalam semua hal, bukan hanya perdagangan, tapi juga pelaksana pemungutan pajak dan sebagainya, pelaksana misalnya perdagangan candu waktu itu dimonopoli oleh pemerintah kolonial, dan pelaksananya itu pedagang-pedagang Cina, mendirikan rumah madat dan sebagainya, dan memungut pajak, termasuk dalam perdagangan budak. Jadi selama lebih dari 250 tahun berlaku undang-undang perbudakan di seluruh wilayah jajahan Belanda yang berlaku setelah VOC dibubarkan tahun 1799, dilanjutkan oleh pemerintah Nederlands Indi sampai tahun 1862, ya, di mana pada waktu itu pribumi leluhur bangsa Indonesia diperjualbelikan sebagai budak di negeri sendiri oleh penjajah dan mitranya bangsa Cina. Nah, jadi ini menurut pendapat saya yang perlu dikoreksi. Jadi mohon kalau ada yang punya jalur ke Kementerian Pendidikan untuk disampaikan. Ini hanya satu contoh dari sekian banyak yang saya periksa, ya, bahwa sangat banyak yang salah dan menyesatkan dalam kurikulum 2013 revisi 2017 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan.